Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga malam hari ini kita masih bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama melaksanakan kewajiban thalabul ilmi untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan harapan mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang masih sampai kepada bab keutamaan wudu. Wudu ternyata bukan hanya sebagai salah satu syarat sahnya sholat, tetapi wudu juga merupakan amalan yang mempunyai keutamaan. Sehingga barang siapa yang mendawamkan atau menjaga wudu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang tersebut. Pada pertemuan yang sebelumnya
Sudah kita bahas sedikit tentang keutamaan daripada wudu itu sendiri. Imam Abu Lais As-Samarkandi beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Fadl telah menceritakan kepada kami an Muhammad bin Ja'far an Ibrahim bin Yusuf. Beliau juga telah menceritakan kepada kami bahwa Abdurrahman bin Auf berkata dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullaha ta'ala bihil khataya. Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang karena amalan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali di depan para sahabatnya untuk memotivasi mereka dalam beramal. Karena sahabat itu terkenal yang mendengarkan ucapan Rasulullah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan satu amal yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa, tentu mereka semua mengatakan, tentu ya Rasul, kami mau. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu fis sabarat. Ini amalan pertama yang dapat mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, yaitu isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu pada saat dalam sesuatu yang sulit. Ya, sabarat ini juga diartikan adalah ketika musim dingin, atau ketika mungkin ada satu hal pada anggota wudu dalam tubuh kita, ya, tapi kita tetap menyempurnakan wudu itu. Kalau umumnya orang Arab itu kalau musim dingin, ya, wudu itu kena air itu beneran. Karena kalau sudah dingin ya airnya kayak air es, ya, dinginnya luar biasa. Jadi ya mereka wudunya kayak kurang sempurna, yang penting kena air. Maka pertama, amalan yang mengangkat derajat dan menghapus dosa itu menyempurnakan wudu ketika dalam saat yang kurang menyenangkan seperti musim dingin. Ya. Yang kedua, wasabru alal makarih, sabar atas apa yang tidak kita senangi. Ini juga amal yang mengangkat derajat, menghapus dosa. Wa kasratul khuta ilal masajid, yang ketiganya yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Ini juga memperbanyak langkah ke masjid ini merupakan salah satu amal yang mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kemudian wang tidarus salati ba'da salat, menunggu salat sesudah mengerjakan salat. Seperti saat yang kita lakukan saat ini, kita habis salat, menunggu salat, ya, itu salat Isya, setelah salat. Ya. Ini yang menunggu salat sesudah mengerjakan salat. Beda kalau menunggu salat sebelum mengerjakan salat. Ini menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Ya, itu biasanya yang bisa kita lakukan antara maghrib isya. Dohor ke asar mungkin. Kayaknya kalau subuh ke dohor kayaknya terlalu lama. Biasanya kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga paling kita mampu maghrib isya. Tapi itu ternyata amalan yang luar biasa, menghapus dosa, mengangkat derajat. Karena nggak semua orang bisa. Ya. Dengan catatan tentunya nunggu waktu sholat setelah sholat itu dengan
seperti ini, zikir, bukan ngobrol. Ya, ngopi, ngerokok tuh bukan seperti itu. Walaupun dia menunggu waktu sholat setelah sholat, tapi bukan termasuk seperti itu. Ya, yang zikir, muhadharah, ya, pengajian, baca Quran. Kemudian kata Nabi, fadzalikumur ribat. Yang dimaksud adalah perbuatan tadi, empat hal tadi, itu keutamaannya sama dengan keutamaan orang yang berada di garis depan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir. Ya. Itu. Kemudian keutamaan berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man bata tahiran fi syi'arin tahirin bata wa ma'ahu malakun fi syi'arihi." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, dalam selimut yang suci, bata wa ma'ahu malakun, maka ia telah bermalam bersama-sama dengan malaikat di dalam selimutnya. Fala yastayqidu sa'atan minal laili, maka setiap kali ia bangun di waktu malam, qalal malaikat pun berkata seraya berdoa, Allahumma gfir li abdika fulan, ya Allah ampunilah hambamu yang bernama fulan, fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan suci. Ya, ini juga salah satu amalan perintah Nabi, disunahkan sebelum tidur berarti itu. Karena siapa yang tidur ya dalam keadaan wudu, maka berarti ia tidur dengan malaikat. Malaikat mendoakan setiap saat, ya Allah ampuni dosa hambamu si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Ya, itu diantaranya. Kemudian dari Imran bin Abban annahu qala, bahwa dia sendiri berkata, ra'aitu Utsman bin Affan, aku melihat sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, yatawaddo, beliau sedang berwudu. Di mana Umar bin Khattab ini menuangkan air ke atas dua tangannya, lalu mencucinya sebanyak 3 kali. Kemudian yatamad mado, Umar berkumur-kumur, kemudian wajastang syaro, dan kemudian memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, masing-masing 3. Lalu membasuh mukanya 3 kali, lalu kemudian membasuh tangan kirinya 3 kali, ya, tangan kanannya juga, lalu mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya Sayyidina Utsman bin Affan mengajarkan kepada sahabat yang lain tentang bagaimana cara wudu seperti yang dia lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rakaataini, kemudian ia mengerjakan salat 2 rakaat, salat sunnah wudu, la yuhaddisu nafsahu fihi ma bisyai'in, hatinya tidak tergoda dengan sesuatu, itu dalam urusan dunia, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya. Itu keutamaan setelah wudu itu melaksanakan sholat sunnah wudu. Ini yang menyebabkan ketika suatu hari Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah habis sholat subuh, wahai Bilal, aku dengar suara terampahmu di surga.
Aku dengar suara sendalmu di surga. Kata Rasul, apa amalanmu wahai Bilal? Kata Bilal, saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasul. Apalagi amalan yang istimewa, saya tidak. Kata Rasul, nggak mungkin kamu nggak punya amalan yang menyebabkan suara sendalmu sudah terdengar di surga. Ya, akhirnya Bilal pun menjawab dalam hati membangga, Bilal, berarti saya ini ahli surga. Ya, senang. Kata Bilal, saya selalu menjaga wudhu. Saya selalu wudhu dan setelah wudhu saya selalu melaksanakan sholat sunnah wudhu sebanyak 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Itu ternyata amalan yang luar biasa, ya, yang menyebabkan masuk surga juga. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang bagi orang-orang yang setelah wudhu itu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Sauban yang terkenal cintanya kepada Nabi luar biasa. Sauban ini kalau nggak lihat Nabi seminggu dia sakit, badannya kurus, gak enak makan, selalu punya kerinduan mendalam pengen bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan an Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW annahu qol, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, istaqimu walan tahudu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wa la yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Istaqimu, beristiqomahlah kamu dalam beramal. Ya. Istiqomah itu kalau bahasa orang dulu memayang. Kalau dibahasakan lagi dalam istilah ilmu tasawuf atau amalan itu bisa dinamakan dengan wiridan. Itu istiqomah. Sekalipun amalan itu sedikit, tapi terus-terusan. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqallah, kata Nabi. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang dilakukan istiqomah, mayang terus-terusan, daiman, wa inqallah, sekalipun sedikit. Tuh. Tahajud tiap malam 2 rakaat, tapi tiap malam rutin, bagus. Daripada yang sholat semalam langsung 40 rakaat, habis itu libur 3 bulan. Ya, Allah nggak senang sama yang ini. Lebih senang Allah yang tiap malam tahajud 2 rakaat. Ya, senangnya rapel terus pengennya, biar merongkol gajiannya, kayak uangnya. Ya, enggak, kalau Allah senangnya yang 2 rakaat tapi tiap malam. Ya, itu yang dikatakan istiqomah. Tuh. Beristiqomah dalam beramal. Wa'lamu anna khairu a'malikum, dan kamu tidak akan bisa menghitung banyaknya pahala. Ya. Walan tahsu, kamu tidak bisa menghitung. Wa'lamu anna khairu a'malikum, ketahuilah bahwa amal perbuatanmu yang paling baik adalah sholat. Jelas ini dalam hadis-hadis dijelaskan juga bahwa amal yang pertama adalah sholat. Tuh. Wala yuhafidu 'alal wudu, dan tidak bisa menjaga untuk selalu berwudu kecuali orang yang beriman. Berarti orang yang selalu menjaga wudu dicap sebagai orang yang beriman. Ya, orang yang imannya hebat termasuk seperti itu. Kenapa? Orang yang selalu menjaga wudu, berhati-hati. Ya. Kemudian setan, iblis tidak berani mendekat, menggoda. Ya. Dan yang pasti malaikat selalu mendoakan sehingga menjaga orang tersebut. Ya, itu. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap mukmin memang hendaknya selalu berada dalam keadaan wudu. Artinya suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang yang bertobat dan cinta orang yang bersuci, yang sudah dalam keadaan suci. Ya, itu. Jadi orang mukmin, ya kita sebagai orang mukmin hendaknya memang selalu berada dalam keadaan wudu, kalau bisa sepanjang hari, dan ketika tidur di waktu malam pun juga dalam keadaan wudu. Ya, ini disunahkan sebelum tidur wudu.
naudzubillah umpamanya tidur enggak bangun lagi bablas kayak artis Marisa Haque umpamanya bablas, nah kita dalam keadaan suci ya, termasuk syahid ya. Karena bila kita biasa mengerjakan yang demikian itu sudah pasti maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, malaikat juga akan menjaga kita, dan dia akan selalu berada dalam yang pasti Allah selalu melindungi kita. Orang yang menjaga wudu ya, itu. Jadi selalu itu usahakan menjaga wudu. Awas tuh kalau touring tuh, awas tuh Pak Ketua, jaga wudu tuh, awas tuh. Ya. Biar mantap gitu. Kemudian Imam Abu Lais As-Samarqindi mengatakan, sami'tu min abi, aku mendengar bahwa bapakku telah bercerita dengan sanad yang cukup panjang, di mana beliau berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengutus salah seorang dari sahabat Nabi ke Mesir ya, untuk mengambil kiswah. Kiswah itu baju atau kelambu yang menutupi Ka'bah. Ya. Kemudian dia pun berhenti di daerah Syam. Syam itu Syria. Ya. Menginap kemudian semalam itu. Kemudian ternyata di sebelah penginapan itu ada seorang pendeta yang pandai sekali, luar biasa, yang pintar. Kemudian utusan Khalifah Umar bin Khattab itu bertemu dengannya lalu mendengarkan ilmu daripada pendeta yang pintar tersebut. Kemudian ketika utusan atau delegasi Umar bin Khattab itu mengetuk pintu, lama tidak dibuka. Ya, ketok sampai 3 kali tidak dibuka-buka. Baru setelah dibuka pintu, lalu masuk, utusan Umar bin Khattab itu pun bertanya kepadanya, kenapa Tuan tidak segera membukakan pintu untuk saya? Jawabannya, ketika kami lihat kamu datang ke sini, kami melihat kamu berwibawa seperti raja. Kami merasa takut, kata pendeta itu, melihat delegasi Umar bin Khattab ini berwibawa seperti raja. Kami takut. Lalu kami membiarkan kamu agak lama di depan pintu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, idza takhawwafta sultanan fatawaddo. Wahai Musa, jika kamu merasa takut kepada raja, fatawaddo, maka berwudulah. Wa'mur ahlaka bil wudu, dan perintahkan kepada keluargamu untuk berwudu. Fa inna man tawaddo'a kana fi amani mimma yatakhawwafu. Karena siapa yang selalu berwudu, maka ia berada dalam perlindunganku, kata Allah, terhadap apa yang ia takutkan. Oh. Jadi kalau ketemu jenderal takut, ternyata wudu dulu tuh rahasianya. Tuh. Ya, mau sidang mau apa wudu. Jadi perlu, artinya keutamaan wudu sampai ke situ. Jadi berwibawa, orang akan segan. Ya, mau nanya macam-macam nggak jadi. Ya, makanya polisi mau nilang orang yang wudu, waduh takut tuh, jadi nilang, gemeteran polisinya. Ya, tuh. Jadi itu ternyata memang keutamaan wudu juga sangat luar biasa. Tuh artinya hendaknya sekali lagi kita selalu berusaha kalau bisa menjaga wudu. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis berkata, innal abdal mu'mina idza faragha min wudu'ihi, sesungguhnya seorang yang beriman itu idza faragha min wudu'ihi, apabila selesai dari wudunya, summa qala, kemudian mengatakan subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ya, artinya maha suci engkau ya Allah, dan engkau memuji dengan memuji kepadamu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuhtamu bi khatamin summa yudha'u tahtal arsy
falam yuksar hatta yudfa ilahi yaumal qiyamah. Tuh. Maka orang yang setelah wudu membaca tadi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, maka ditutup dengan tutup yang kuat, lantas diletakkan di bawah arsy dan tidak dibuka, sehingga pada hari kiamat nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya terjaga, terhindar dari segala macam gangguan-gangguan. Tuh. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, idza faragha ahadukum min wudu'ihi faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila selesai kita dari wudu, maka hendaknya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Apabila salah seorang di antara kita habis wudu, maka hendaknya mengucapkan tadi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doanya setelah wudu. Maka futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, di mana ia boleh masuk dari pintu mana yang ia sukai. Ya, ternyata kita laki-laki juga mendapatkan penghormatan memasuki pintu surga dari arah yang mana, dari pintu yang mana saja. Bukan hanya perempuan, ya, atau para wanita yang taat pada suaminya itu dapat penghormatan milih pintu surga yang mana yang dikehendaki. Kita pun yang apabila kita habis wudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, maka pintu surga 8-8-nya dibuka dan kita disuruh masuk melalui pintu mana yang kita kehendaki. Ya. Terakhir, hadis yang terakhir dari Rasulullah SAW bersabda, khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamati ma'al iman dakhalal jannah. Ada 5 hal barang siapa yang nanti pada hari kiamat membawa 5 hal ini, ya, kita ke hari kiamat membawa 5 hal ini, dakhalal jannah, dengan syarat disertai iman, maka pasti akan masuk surga. Siapa yang pertama? Man hafadha 'ala shalawatil khamsi fi mawaqitihinna wa wudu'ihinna. Itu orang yang menjaga salat yang 5 waktu tepat pada waktunya, dengan wudunya, rukuknya dan sujudnya yang sempurna. Wudunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Ini jaga. Ya. Kemudian yang kedua, waman adda zakata min malihi thayyibatan biha nafsuhu. Tuh. Orang yang menunaikan zakat dari hartanya dengan senang hati. Kemudian Rasul bersabda, demi Allah tidak bisa mengerjakan yang demikian itu kecuali orang-orang yang beriman. Yang dua. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini juga masuk surga. Kemudian yang keempat, orang yang berhaji ke Baitullah apabila ia mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan yang kelima yaitu, ya, innallaha ta'ala lam ya'tamin ibnu adam ala syai'in min dinihi. Itu yaitu al-amanah. Orang yang menunaikan amanah. Nah, ini orang-orang yang kelak, ya, membawa 5 hal ini. Siapa yang membawa 5 hal ini, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Orang-orang yang berada di situ pun nanti akan bertanya. Kata Abu Darda, wahai Abu Darda, apakah amanah itu? Beliau menjawab, mandi janabat, mandi junub, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengamanatkan sesuatu kepada manusia dari urusan agamanya selain itu. Jadi dijelaskan bahwa orang yang menunaikan amanah itu adalah orang yang, apa kata Abu Darda ketika bertemu Rasulullah, mandi janabat. Mandi janabat itu ternyata termasuk amanah, dalam amanah. Ya.
Itu karena kadang sering orang itu lupa dengan mandi janabah, ya, mandi junub. Tuh, itu termasuk kata Nabi, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengamanatkan sesuatu kepada manusia dari urusan agamanya selain itu. Itu amanat, dianggap sebagai amanah, ya. Karena mungkin itu sering dilakukan oleh kita sebagai manusia, ya. Itu. Jadi itu, ya, tentang keutamaan wudhu. Yang terakhir memang hadis tentang Bilal itu nyata. Ini hadisnya, hadis sahih. Rasulullah SAW mengambil Bilal, ya, haddatsani bi azka amalin amaltu fil Islam. Ceritakan kepadaku Bilal amalan yang istimewa yang kamu kerjakan dalam Islam. Karena tadi malam kata Rasul, aku mendengar suara sendalmu di surga. Ini hadis redaksinya yang kaitannya dengan Bilal. Tuh. Kemudian, ya, kata Bilal, saya tidak mengerjakan satu amalan yang istimewa dalam Islam. Saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasul. Ya. Ini lam atatahar tahuran fi sa'atin lain naharin. Tapi kata Bilal, saya hanya saja setiap saya bersuci baik waktu malam maupun siang, saya selalu mengerjakan sholat wudhu. Siang malam habis wudhu, Bilal selalu mengerjakan wudhu. Ya, itu yang menjadi amalan dan Bilal. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, saya tidak pernah bersuci melainkan langsung bersuci lagi. Artinya kalau batal, wudhu lagi. Dan saya tidak bersuci melainkan langsung mengerjakan sholat 2 rakaat yang disebut sholat sunnah wudhu. Ya. Semoga kita mampu melaksanakan, mengamalkan apa yang kita kaji tentang keutamaan wudhu, seperti halnya Bilal bin Rabah, seorang budak, dia hitam, legam, tetapi dicap, kata Rasul, masuk surga. Ternyata amalannya ringan saja, selalu menjaga wudhu. Begitu batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Ya, itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya, demikianlah akhir dari bab tentang keutamaan wudhu yang dijelaskan oleh Imam Abu Samarqindi berdasarkan hadis-hadis yang dinukil dari para sahabat-sahabat Nabi tentang keutamaan wudhu tersebut. Ya, itu saja mungkin. Selanjutnya sambil menunggu waktu Isya, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak tambahan terkait dengan keutamaan wudhu ini atau yang lainnya, kami persilakan. Silakan. Pertama, keutamaan puasa Asyura, hadis sahih dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari. Su'ilan Nabi SAW, Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Rasul menjawab, yukaffirus sanatal madiyata, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu. Keutamaan puasa Asyura. Jadi itu pertama. Kemudian hadis yang sahih laginya, afdalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Jadi dulu sebelum Ramadan itu puasa itu yang ada Muharram. Bahkan zaman jahiliyah orang Yahudi puasa. Makanya awalnya ketika Nabi pertama kali menginjakkan kaki di Madinah, Nabi melihat orang Yahudi pada puasa. Kata Nabi, wahai kalian orang Yahudi, kenapa? Puasa apa kalian? Mereka menjawab, kami bersyukur atas keselamatan kami dari kekejaman Fir'aun. Maka kami puasa. Lalu kata Nabi, kami yang berhak puasa daripada kalian. Lalu Rasulullah menyuruh agar kita berpuasa. Dan pahalanya tadi. Cuman kata separ sahabat, ya Rasul, kalau kita puasa tanggal 10 doang, berarti kita sama dengan Yahudi. Oh, kalau gitu kata Rasul, kita awali atau sudahi. Kata Nabi, kalau umur kita panjang tahun depan, kita puasa Tasu'a tanggal 9-nya. Jadi boleh puasanya 9-10, boleh 10-11. Kemudian dalam kitab Fadhailul Quqat karangan Imam Al-Baihaqi, ini bukan hadis kan, Mbak. Disebutkan keutamaan puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram itu sama setara pahalanya dengan 10.000 orang haji dan 10.000 orang umroh. Ya, kata Imam Baihaqi. Setara dengan pahalanya 10.000 orang yang syahid. Ya, itu pahalanya. Setara dengan apa? Memberi makan fakir miskin dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahalanya sama dengan apa? 60 tahun beribadah
termasuk puasanya dan sholatnya. Itu kata Imam Baihaqi, bukan hadis itu, Mak. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang mengusap, membelai rambut anak yatim di tanggal 10 Muharram itu, maka setiap satu helai rambutnya itu diberikan satu derajat di surga. Itu diantaranya. Jadi kalau hadisnya yang sahih tadi itu, puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, sehingga kita banyak amalan di situ, memberi nafkah keluarga dan sebagainya, itu diantara amalannya. Tapi itu dirangkum dalam kitab Kanzun Nazawas Surur karangan Syekh Abdul Hamid. Itu BRW. Ya. Jadi itu. Jadi memang kita disunahkan sebelum mandi junub itu wudu. Ya. Cuman wudu itu menjadi batal karena kita mandi, kita kan gosok-gosok, nyentuh kemaluan kan seperti itu. Maka kita habis junub itu tetap kita mau sholat harus wudu lagi. Cuman tadi kan ya seandainya nggak ada air, ya kalau nggak ada di rumah umpamanya, habis jadi tetangga di mana atau di masjid, kalau mau sholat ya kan wudu di masjid, wudu dulu ini seperti itu. Kalau nggak ada sama sekali, lah iya hadas besarnya hilang, cuman hadas kecilnya kan belum. Itu hadas itu karena junub, kan ini karena kita mau wudu itu. Ya syarat sahnya harus wudu dengan hadas kecil seperti itu. Ya bersuci lagi setelah bersuci, dikatakan seperti itu. Ya, kalau emang nggak ada sama sekali ya berarti tayamum. Nah, itu untuk sholatnya itu. Tuh. Kemudian adab wudu memang diantaranya sah-sah saja wudu, kadang karena ya masih dalam keadaan telanjang wudu aja seperti itu. Itu memang sah saja, cuman ya secara adab ya memang tidak sopan gitu bersama Allah. Ya, itu. Jadi wudu kan harus betul-betul fokus, bismillah, bahkan ngobrol pun juga itu makruh. Kadang-kadang lagi wudu kan ngobrol, itu juga dilarang, dimakruhkan. Ya tadi itu sama juga makruh. Lebih baik selempangin anduk dulu baru wudu. Itu. Jadi secara adab memang kurang etika lah gitu. Ya sah, cuman adab doang, etikanya. Akhlak kepada Allahnya kurang. Allah mau pemaaf. Kadang-kadang orang ini yang nggak maafin kan gitu. Tuh. Allah memaaf. Jadi secara adab seperti itu, etika yang kurang baik. Kalau di rumah adabnya baca bismillah, menghadap kiblat gitu. Ya, kemudian setiap ini berdoa, ketika tangan, basuh kaki dan sebagainya kan ada doa-doanya itu yang sempurna, itu dikatakan seperti itu. Tuh. Dan tidak terburu-buru, hendaknya memang menggosok air itu sampai betul-betul nempel. Jangan, itu yang dikatakan tidak sempurna, sah tapi tidak sempurna. Ya, yang asal itu seperti itu. Disunahkan 3 kali. Baiklah, demikianlah mungkin Bapak-bapak jamaah at-taqwa yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang keutamaan wudu. Sekali lagi nih, mudah-mudahan walaupun tidak seperti Bilal bin Rabah, setidaknya kita momen-momen kapan kita wudu, terutama ketika keluar rumah, ya mau tidur yang mungkin seperti itu, kita usahakan bismillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa meraih pahala yang melimpah tadi karena wudu tadi, dan mudah-mudahan kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya yang husnul khatimah itu adalah wafat dalam keadaan punya wudu. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian ini, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.